Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husnul Fatimah dengan NIM 030128202562 dari jurusan Teknik Pertambangan Universitas Sriwijaya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas Pancasila tentang 5 butir-butir Pancasila dalam pengamalannya. Yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Sila ini memberikan kesadaran bahwa kita sebagai manusia hanyalah sementara di muka bumi ini, yang diciptakan untuk berbuat kebaikan dan tidak melakukan apa yang telah dilarang untuk mendapatkan kehidupan yang kekal di akhirat nanti. Tuntutan etika seperti berperilaku bertanggung jawab, bersikap terhormat, menjunjung keselamatan, itu semua merupakan manifesti dari untuk kebaikan, dan dengan menjalankan itu semua merupakan wujud rasa syukur atas nikmat Tuhan yang Maha Esa. Baiklah, di sini pengamalannya. Yang pertama, percaya dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang kedua, hormat dan menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama dan penganut kepercayaan yang berbeda-beda sehingga terbina kerukunan hidup. Yang ketiga, saling hormat menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Yang keempat, tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain. Sila yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, yang memberikan arahan untuk perlakuan terhadap manusia sesuai dengan kodratnya, yaitu bersosial, mempunyai kecukupan materi, mengajukan pendapat, berperan nyata di lingkungannya, dan terus berusaha dalam kemauan yang tinggi. Di sini pengamalannya yang pertama yaitu mengakui persamaan derajat, kesamaan hak dan kewajiban antar sesama manusia. Yang kedua, saling mencintai sesama manusia. Yang ketiga, mengembangkan sikap tentang rasa. Yang keempat, tidak semena-mena terhadap orang lain. Yang kelima, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Yang keenam, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Yang ketujuh, berani membela dan dalam kebenaran dan keadilan. Yang kedelapan, bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia. Karena itu, kembangkanlah sikap saling hormat menghormati dan bekerjasama dengan bangsa lain. Sila yang ketiga yaitu persatuan Indonesia. Profesionalitas dan seluruh masyarakat Indonesia haruslah menjunjung tinggi nilai ini, karena kekurangan yang dimiliki masing-masing individu apabila digabungkan akan menjadi suatu produktivitas yang tinggi daripada jumlah individunya. Di sini pengamalannya yang pertama, menempatkan kesatuan persatuan, kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Yang kedua, rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Yang ketiga, cinta tanah air dan bangsa. Yang keempat, bangga sebagai bangsa Indonesia dan bertanah air Indonesia. Yang kelima, memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang berbineka tunggal ika. Sila yang keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. Sila ini mengajarkan kepada kita bagaimana bekerja secara totalitas terhadap negara. Setiap orang memiliki hak dan kewajiban yang sama terhadap negaranya, dan manajemen keputusan yang didasarkan oleh musyawarah akan memperoleh keputusan yang terbaik karena melibatkan kerelaan dari semua pihak di dalamnya. Di sini pengamalannya yang pertama yaitu mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Yang kedua, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Yang keempat, yang ketiga, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama.
musyawarah untuk mencapai mufakat, diikuti semangat kekeluargaan. Yang keenam, dengan itikat baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil musyawarah. Yang keenam, musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur. Yang ketujuh, keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Yang sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini mendasari agar tidak terjadi jurang di antara warga negara Indonesia. Seperti contohnya, selama ini perusahaan-perusahaan besar hanya lebih mementingkan kepentingan di dalam memajukan kepentingan perusahaan, tanpa pula memperhatikan bagaimana kelayakan yang seharusnya diperoleh pula oleh para karyawannya. Dan para ilmuwan dan para ahli selalu mengembangkan sistem dan juga seharusnya mengutamakan kesejahteraan karyawannya. Pengamalan sila ini yang pertama adalah mengembangkan perbuatan luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan gotong royong. Yang kedua, bersikap adil. Yang ketiga, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Yang keempat, saling menghormati antar sesama hak orang lain. Yang kelima, suka memberi pertolongan kepada orang lain. Yang keenam, menjauhi sikap pemerasan terhadap orang lain. Yang ketujuh, tidak bersikap boros. Yang kedelapan, tidak bergaya hidup mewah. Yang kesembilan, tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum. Yang kesepuluh, suka bekerja keras. Yang kesebelas, menghargai hasil karya orang lain. Yang ke-12, bersama-sama berusaha mewujudkan kemajuan yang merata dan keadilan sosial. Baiklah, itulah penjelasan saya tentang 5 dasar Pancasila dalam pengamalannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.